Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Sahabat syarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa kembali bertemu dengan bulan yang sangat kita rindukan, dengan bulan yang sangat kita nanti-nanti, yakni bulan suci Ramadan. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan ini menjadi kesempatan baik untuk kita agar kita mampu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, pahala-pahala kita yang akan menjadi bekal kelak kita di akhirat. Salam serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, agar kita mampu menjadi orang-orang yang selamat, bukan hanya selamat di dunia yang setiap hari kita kerja keras banting tulang dari pagi sampai malam hanya untuk mencari dunia, tapi insya Allah sahabat Sarah yang dirahmati Allah SWT, semuanya mudah-mudahan kita juga kelak diselamatkan oleh Allah di akhirat. Dengan apa? Dengan kita bekerja keras di dunia untuk mencari nafkah, namun kita juga tidak ketinggalan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita semuanya kelak di akhirat bisa selamat bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan suci Ramadan ini tentunya banyak keutamaan-keutamaan yang perlu kita tahu. Sahabat Sarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan suci Ramadan ini terdapat beberapa keutamaan yang mudah-mudahan dengan keutamaan ini menjadi giroh, menjadi semangat yang lebih untuk kita terus melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 5 keutamaan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Adapun keutamaan yang pertama dalam bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana ayat yang tadi saya katakan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah unzila fihil Qur'an, yaitu telah diturunkannya Al-Quran. Maka kalaulah kita sering mendengar bahwa ketika kita membaca ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka bacaan ayat suci tersebut akan dilipat gandakan, bahkan berlipat-lipat ganda. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah ini adalah bulannya Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Maka sudah hal yang pasti setiap amalan bacaan Quran kita itu akan dilipat gandakan. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa mencapai 700 kali lipat setiap huruf yang kita baca. Maka kalau dalam satu hari kita membaca 1 juz minimal, maka berapa huruf yang kita baca dan kita kalikan 700 kali lipat. Yang keduanya, bulan yang penuh ampunan. Daripada keutamaan bulan suci Ramadan yang kedua adalah bulan penuh ampunan. Dalam kesempatan di bulan suci Ramadan ini mestinya menjadi momen bagi kita semua
agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita dan kita senantiasa meminta ampunan kepada Allah, bertobat kepada Allah agar semua dosa-dosa yang telah kita lalui kemarin, agar semua dosa-dosa yang telah kita mungkin lakukan kemarin, baik disengaja maupun tidak disengaja, itu semuanya bisa dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bulan suci Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, yaitu bulan yang penuh ampunan. Yang ketiganya, sahabat Sarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dalam bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Keberkahan dalam bulan suci Ramadan itu salah satunya terjadi saat kita buka puasa. Bayangkan ketika kita dari pagi sampai kemudian sore menjelang maghrib, bahkan waktu maghrib, kita menahan dahaga, kita menahan lapar, dan di saat itu kita melepaskan semuanya dengan minuman kita, dengan bukaan kita. Di situ adalah salah satu letak keberkahan kita bahwa Masya Allah, luar biasa. Ternyata ini nih sesuatu yang sudah kita nantikan dan Allah kasih hari ini. Dan ini menjadi salah satu keberkahan, pintu keberkahan agar kita semuanya merasakan kenikmatan, agar kita semuanya bersyukur bahwa inilah nikmat yang Allah berikan untuk kita. Maka kemudian dalam bulan suci Ramadan juga sering kita dengar dengan kalimat Syahrul Barakah, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Kalau dalam salah satu hadis dikatakan An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahru mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyam. Katanya dikatakan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Nah, ini salah satu hadis yang menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Insya Allah semua amalan kita dilipat gandakan, semua rezeki kita juga mudah-mudahan nanti dilipat gandakan. Dan nanti yang keempatnya keutamaan daripada bulan suci Ramadan adalah diijabahnya doa-doa kita. Maka ada salah satu hadis yang mengatakan salasun da'watin mustajab, da'watus sha'im wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa ada 3 doa yang bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watus sha'im. Apa itu da'watus sha'im? Da'watus sha'im itu adalah doanya orang-orang yang berpuasa. Maka hari ini kita sedang berpuasa, doalah yang banyak. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut dikatakan insya Allah doanya kita sebagai orang yang berpuasa itu mustajabun. Insya Allah mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua apa? Da'watul musafir, yaitu doanya orang-orang yang dalam perjalanan. Biasanya orang yang dalam perjalanan itu butuh pengorbanan. Maka kemudian dikatakan dalam hadis ini dakwatun mustajabatun, salah satunya adalah dakwatul musafir, yaitu doanya orang-orang yang dalam perjalanan. Orang-orang yang dalam perjalanan itu insya Allah doanya diijabah. Maka ketika kita sedang bepergian, hendaknya kita sering berdoa. Hendaknya kita terus-terus berdoa. Berdoa untuk keselamatan kita, berdoa untuk harapan-harapan kita, capaian-capaian kita. Nah, itu karena memang doa di perjalanan itu insya Allah diijabah. Kemudian yang ketiga apa? Wa da'watul mazlum, yaitu doanya orang-orang yang terzalimi. Maka hati-hati kita melakukan sesuatu yang membuat orang tersakiti. Karena orang yang tersakiti, orang yang terzalimi, itu doanya terijabah. Doanya bakal diijabah sama Allah. Justru harusnya ketika kita melihat ada orang yang terzalimi,
kita bantu dengan sesuatu yang baik. Agar apa? Agar dia mendoakan sesuatu yang baik juga untuk kita. Dan ingat, wa da'watul madlum, doanya orang-orang yang terzalimi adalah insya Allah mustajab, terkabulkan insya Allah. Dan yang kelimanya adalah bulan yang di mana di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Dan ini salah satu malam yang pahalanya berlipat-lipat ganda dan malam indahnya seperti 1000 bulan. Ini malam Lailatul Qadar hanya ada di bulan suci Ramadan, tidak ada di bulan Syawal, tidak ada di bulan Sya'ban dan seterusnya, hanya ada di bulan Ramadan. Dan maka kelak nanti ketika 10 hari terakhir kita disunahkan untuk melakukan sesuatu yang baik-baik dan memperbanyak yang baik-baik itu agar kita nanti menjumpai malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah ketika kita menjumpai malam Lailatul Qadar dan di saat itu kita melakukan ibadah-ibadah itu, maka pahalanya sungguh sangat luar biasa, pahalanya sungguh sangat banyak sekali. Sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita, sholat tarawih kita, sholat fardu kita, bacaan tilawah kita, sedekah kita, dan mudah-mudahan semua amal-amal baik kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sesuatu yang tidak baik, dan mudah-mudahan kita didekatkan dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.